Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 313. Sebuah chapter yang secara garis besar menceritakan tentang perjalanan hidup Yami hingga membuat Yami mendirikan skuad kesatria sihir yang kita kenal sekarang sebagai skuad Banteng Hitam. Lalu di bagian akhir cerita, gerbang kedua dari dunia bawah terlihat mulai terbuka saat momen hangat reuni Banteng Hitam terjadi. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar yang sudah beredar dan hanya berdasar dari terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 313 yang sudah kami bagi berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar. Bocoran gambar pertama, cerita dibuka dengan masa lalu kelam Yami, di mana menurut apa yang diperlihatkan di gambar pertama, di masa lalunya dia selalu dijauhi oleh warga sekitar karena dua alasan. Alasan pertama karena dia adalah orang asing, dan alasan kedua karena dia adalah seorang penyihir yang memiliki sihir kegelapan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa warga kerajaan Clover bisa terkesan sangat parno dengan orang asing dan sihir kegelapan? Mungkinkah sudah pernah terjadi sesuatu antara pengguna sihir kegelapan dan kerajaan Clover di masa lalu? Bocoran gambar kedua dan ketiga, kehidupan kelam Yami mulai berubah sejak dia bertemu dengan Julius yang terlihat mengagumi sihir kegelapan Yami. Padahal pada awalnya Yami sendiri sempat membenci sihir kegelapan yang dia miliki, karena sihir kegelapan miliknya merupakan salah satu alasan mengapa dia memiliki masa lalu yang kelam. Kemudian setelah bertemu dengan Julius, lewat apa yang diperlihatkan di dua panel terakhir gambar kedua dan seluruh panel di gambar ketiga, Yami mulai bertemu dan mengenal Nahato, Morgan, Jack, Poizot, Nozel, Fuego, Mereo, Owen, Charlotte, dan juga William. Dimana di sini mereka semua mengatakan beberapa ucapan yang secara tidak langsung sudah menjelaskan bagaimana cara Yami bertemu dan mengenal mereka. Bocoran gambar keempat menceritakan tentang Yami yang sudah menjadi kesatria sihir dan sudah berteman dengan Morgan. Lalu dari apa yang diperlihatkan di sini, mereka berdua membicarakan tentang rasanya menjadi seorang kesatria sihir. Di mana menurut Yami, menjadi seorang kesatria sihir adalah hal yang cukup menyenangkan. Karena dengan menjadi kesatria sihir, Yami bisa bertemu dengan banyak penyihir dan mengetahui ada banyak bentuk sihir. Tidak hanya itu, Yami juga sempat menambahkan bahwa berkat menjadi kesatria sihir, dia akhirnya bisa merubah pandangannya terhadap sihir kegelapan yang dia miliki. Di mana pada awalnya, Yami menganggap kalau sihir kegelapan adalah sihir yang menakutkan. Tapi setelah melihat berbagai macam sihir yang dimiliki oleh para kesatria sihir, Yami mengatakan bahwa sihirnya adalah sihir yang imut atau lucu jika dia membandingkannya. Kemudian setelah mendengar Yami sempat menganggap sihir kegelapan adalah sihir yang menakutkan, Morgan lalu menjelaskan menakutkan atau tidaknya sebuah sihir pada dasarnya tergantung dari siapa pemiliknya. Selain itu, Morgan juga menambahkan kalau Yami adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menilai karakter orang lain dengan baik dan memiliki semacam kelebihan yang mampu menyatukan dan membentuk kelompok yang solid. Karena itulah Morgan mengatakan kalau Yami sangat cocok untuk menjadi seorang kapten kesatria sihir. Tapi Yami malah tertawa dan meninggalkan Morgan sambil berkata kalau ucapan Morgan adalah hal yang konyol, karena menurut Yami, orang yang cocok untuk menjadi kapten atau pemimpin adalah orang yang baik seperti Morgan. Kemudian setelah percakapan ini berakhir, di panel kelima terlihat ada sebuah batu nisan. Dan di panel keenam, Yami terlihat mendatangi Nahato yang sedang meratapi kematian Morgan di bawah guyuran hujan tepat di depan batu nisan Morgan. Gambar kelima menceritakan tentang adegan yang sama dengan adegan yang pernah muncul di chapter 287, atau tepatnya dalam kilas balik masa lalu Nahato.
Tapi di chapter 313, cerita dibawakan dengan sudut pandang Yami dengan dua tambahan detail cerita. Pertama, pada awalnya orang yang diberi tawaran untuk menjadi seorang kapten dan mendirikan skuad kesatria sihir baru adalah Morgan. Tapi Morgan menolak tawaran ini karena menurutnya ada orang lain yang lebih pantas untuk menerima tawaran tersebut. Dan orang yang dimaksud oleh Morgan adalah Yami. Kedua, Yami memiliki 3 alasan untuk menerima tawaran sebagai kapten dan mendirikan skuad baru. Alasan pertama, mewujudkan keinginan Morgan yang merupakan salah satu sahabat yang sangat dia hargai. Alasan kedua, karena menurut Yami, Kerajaan Clover sudah memiliki calon kapten kesatria sihir dengan jumlah yang cukup banyak untuk menampung orang-orang normal dan terhormat. Alasan ketiga, menurut Yami akan sangat disayangkan jika orang-orang yang memiliki semacam kelebihan unik tidak dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuan mereka hanya karena tidak diterima oleh masyarakat. Karena itulah, Yami ingin mendirikan sebuah skuad kesatria sihir yang bisa menampung dan membantu mereka menyalurkan dan mengembangkan kemampuan mereka. Lalu saat dia meninggalkan Nahato, Yami menjelaskan bahwa dia akan terus berlatih untuk menjadi sekuat mungkin agar dia bisa mengumpulkan dan mempertahankan para idiot. Gambar ke-6 dan ke-7 menceritakan secara singkat tentang bagaimana cara Yami bertemu dan merekrut anggota setelah mendirikan skuad Banteng Hitam. Lalu jika ada yang bertanya mengapa Nahato tidak ada di gambar ini, ya tentu saja karena Nahato sudah direkrut sebagai wakil kapten oleh Yami bahkan sebelum dia mendirikan skuad Banteng Hitam secara sah, di mana hal ini didasarkan pada kilas balik Nahato di chapter 287 dan pernyataan Nahato di chapter 262. Gambar ke-8, sambil mengingat semua kejadian yang sudah dia lalui, termasuk kejadian penculikan, Yami menjelaskan bahwa pada awalnya dia adalah orang yang ingin menciptakan sebuah tempat untuk menampung orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat. Tapi tanpa dia sadari, dia malah menemukan rumah dan keluarga baru. Gambar ke-9, Yami teringat tentang perkataan Morris saat dia sempat tersadar sebelum ritual klipot dimulai. Dan di sini Morris menjelaskan kalau dia sangat mengagumi sihir kegelapan karena sihir kegelapan dapat menghubungkan dunia manusia dan dunia iblis. Selain itu, Morris juga sempat memuji Yami karena Yami sudah menjadi orang yang terpilih sebagai penyihir yang akan membawa kematian, keputusasaan, dan kegelapan bagi dunia. Gambar ke-10 hingga ke-13. Sesaat setelah Banteng Hitam menghajar Morris, Kapten Yami akhirnya membuka matanya bersamaan dengan teriakan dari anggota Banteng Hitam yang memanggil Kapten Yami. Lalu saat Yami menyadari kalau Morris sudah terkapar oleh Banteng Hitam dan menyadari bahwa semua anggotanya datang untuk menyelamatkannya, Yami pun terlihat tertawa lebar dan dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kalian sangat menyukaiku?" Nah, mendengar pertanyaan ini, semua anggota Banteng Hitam langsung menjawab secara bersamaan kalau mereka sangat menyukai Kapten Yami. Gambar ke-14 dan ke-15. Dengan tubuh yang masih terperangkap oleh semacam peti ritual, Kapten Yami yang mendengar jawaban dari seluruh anggotanya kemudian menjelaskan bahwa dia juga sangat menyukai dan menyayangi mereka. Lalu di panel selanjutnya, Nahato diperlihatkan berdiri di tepi bangunan yang sudah hancur sambil berkata, "Kalian semua benar-benar kacau, aku akan memberikan itu padamu." Dan di dua panel terakhir diperlihatkan bahwa gerbang kedua terlihat sudah mulai terbuka. Kemudian berikut ini adalah 3 poin penting yang bisa kita dapatkan dari dua panel terakhir. Poin pertama, walaupun Morris terlihat sudah terkapar, tapi faktanya William dan Yami masih terperangkap oleh semacam peti ritual. Poin kedua, masih ada satu lingkaran sihir yang mengitari William dan juga Yami. Poin ketiga, gerbang kedua klipot digambarkan berada di bawah Yami dan juga William. Nah, dengan 3 poin tersebut dan fakta bahwa gerbang kedua terlihat mulai terbuka, Babang Yuki seolah mengisyaratkan bahwa ritual pembukaan gerbang yang dilakukan oleh Morris masih terus berlanjut walaupun Morris sudah terkapar. Dan ini berarti bahwa nyawa dari William dan Yami masih terancam. Lalu, akankah Lucifero benar-benar muncul bersamaan dengan terbukanya gerbang kedua? Menarik untuk
kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.